beberapa minggu itu tersentuh dengan lagu ini tentang Yahweh. Kalau teman-teman tahu nama Yesus di dalam bahasa Ibrani Yeshua, Yahshua, Yahweh Shua, Yahweh yang menyelamatkan. Kata haleluya, haleluya, pujilah Yahweh. Jadi Yahweh adalah personal name. Ketika Tuhan menyatakan diri kepada Israel, huruf Tuhan itu Yahweh, personal name, nama pribadi ketika dia mengikat perjanjian. Dan dia disebut sebagai Asher, Asher, yang telah ada, yang akan, yang sudah ada, dan yang akan ada. Jadi dia Alfa dan Omega, yang sudah ada, telah ada, akan ada. Karena kita berpikir di dalam ruang waktu yang ada masa lalu, masa depan, dan masa sekarang. Di dalam dunia Allah, no times. Karena itu adalah kekekalan. Kekekalan gak ada masa lalu, masa depan, masa belakang. Maka ketika kita menyanyikan di lagu ini teman-teman, puncak pernyataan diri adalah ketika Yesus ada di bumi ini, betul? Puncak Yahweh menyatakan tangible. Dia bisa kita sentuh, kita bisa tercap, kita bisa dekat di dalam pribadi Yesus. Tetapi pernyataan diri, cinta Tuhan terus ada di sekitar kita sampai hari melalui nature, melalui kadang-kadang ketika orang bertanya, Tuhan gak ada, Tuhan aku butuh, Tuhan ada. Ternyata cinta Yahweh, cinta Kristus tetap ada melalui siapa? Melalui Anda dan saya yang memanifestasikan cinta itu. Memang lagu ini diciptakan dari teman-teman yang karismatik. Mungkin ketika mereka berpikir will manifest himself, terjadi kesembuhan, terjadi apa dan segala macamnya. Tapi saya memaknai secara berbeda. Ketika dia menyatakan dirinya sampai hari ini ketika kita worshiping God dengan perlakuan kehidupan kita, melalui keadilan yang kita lakukan di dalam pekerjaan, melalui kasih dan perhatian kepada teman, itu kasih Tuhan, kasih Kristus dinyatakan terus sampai hari ini. Amin. Bukan cuma mujizat, tetapi keadilan di tempat kerja, kasih di keluarga, pengampunan. Karena Rafa berbicara tentang pengampunan, ya, El Shaddai, kekuasaan, ada dignity ketika kita memimpin sebagai anak Tuhan. Jireh, memelihara ketika Anda jadi karyawan, ketika Anda jadi businessman. Kehidupan Anda dipakai untuk menyatakan pemeliharaan Yahweh di setiap kehidupan orang-orang. Itu yang kita nyanyikan dari ini, lagu ini, ya. Jadi dengan perspektif yang berbeda, ya. Mari kita sekali lagi katakan Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh. Biarlah kasihnya dimanifestasikan melalui hidup kita. Will manifest himself. Yahweh lembut katakan Yahweh Rafa. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Terima kasih untuk pernyataanmu di Israel.
Ketika engkau mengatakan dirimu sebagai El Shaddai, Yahweh Elohim. Ketika engkau menyatakan kepada dia sebagai umatmu pada Yahweh Jireh. Dan puncaknya ketika engkau menyatakan di dalam dirimu, di dalam pribadi Kristus Yesus yang mati dan menebus dosa-dosa kami. Puncak yang tidak kelihatan menjadi kelihatan secara sempurna nyata di dalam pribadi Yesus. Dan puji Tuhan kau mengambil kami sebagai anak-anak-Mu untuk menyatakan, memanifestasikan cinta di dalam keseharian, keadilan Allah, ketegasan Allah, kasih Allah. Kami yang penuh dengan keterbatasan, kami yang penuh dengan kelemahan, tapi kami, tubuh kami yang kelihatan ini bisa menyatakan cinta-Mu, sehingga setiap orang di sekeliling dunia ini yang tidak percaya ada keadilan, yang sudah tidak percaya ada kasih, yang sudah tidak percaya dengan harapan, melalui kehadiran kami manusia yang penuh dengan keterbatasan, cinta-Mu masih bisa menerangi bumi Tuhan. Bahkan ketika kami gagal, ketika kami tidak bisa menyatakan cinta kepada teman kami, keluarga kami, Kau bisa pakai alam ini untuk menyatakan cinta-Mu. Kau bisa memakai bahkan binatang-binatang di sekitar kami untuk menyatakan cinta-Mu. Terutama kami adalah gambar dan image Allah, image of God. Biarlah hidup kami boleh menyatakan cinta-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Hari ini kita akan berbicara sebuah tema. Teman-teman, 2 minggu ini saya akan berkhotbah di Sing. Ya. Minggu ini The Sign of Sacrifice. Berbicara tentang satu kisah seorang wanita, Maria khususnya, yang memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Kristus. Minggu depan kita akan belajar tentang foot washing, jadi pembasuhan kaki, ritual pembasuhan kaki di dalam sejarah gereja. Saya baru belajar dan sudah download bukunya, belum banyak baca ya. Tunggu 1 minggu ini ya. Hari ini kita tidak membahas tentang foot washing secara khusus, tetapi kita akan membahas dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan buat kita semua. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Thank you buat teman-teman yang melayani hari ini ya. Ada sesuatu yang baru ya, karena Fanny sama Mai ada background dulunya charismatic gitu ya. Jadi kita sedikit mencicipi ya worshiping in charismatic way ya. Dan saya rasa itu sesuatu yang indah. Di dalam tradisi karismatik kadang-kadang ketika jeda mereka praising God, tidak berbahasa roh ya. Tetapi dengan pujian-pujian dan seperti kalau mereka melihat itu bermazmur. Mereka yang seperti tadi teman-teman ya. Itu sesuatu yang indah. Kadang-kadang saya juga kangen itu ya. Terima kasih, kerinduan saya terobati ya. Teman-teman, hari ini kita akan membaca Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan buat setiap kita. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ya, Marta seperti biasanya ya. Dia tetap melayani dan aktif menyiapkan makanan. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering yang dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Sepertinya ini agak bermasalah ya suaranya, mic-nya. Saya bisa minta yang lain. Sesuatu yang unik ketika kita membaca teks ini. Karena penulis menjelaskan bahwa rumah itu, tempat Yesus ada di sana teman-teman. Rumah itu dipenuhi dengan bau harum. Tapi sebelum kita berbicara itu teman-teman, ketika kita melihat teks Alkitab tadi dikatakan 6 hari sebelum Paskah. Ya,
Artinya apa? 6 hari sebelum Paskah, biasanya orang-orang Yahudi Paskah itu mereka akan berjalan ke Yerusalem. Dan ketika di dalam perjalanan ke Yerusalem, mereka akan banyak berkumpul di Betania. Sehingga tidak heran juga Judas ngomong banyak orang yang butuh. Karena banyak strangers, orang yang harus datang ke Yerusalem dan berkemah, beristirahat di Betania pada masa itu. Dan di Betania pasti ada guru-guru Taurat. Yesus juga seorang rabai bagi orang, dan mereka biasanya akan mempraktekkan hospitality. Karena di dalam Yahudi ada guru yang mengajar, mereka akan mempraktekkan hospitality, yaitu merawat, memberi tumpangan dan memberi makan. Maka kita lihat di kitab Perjanjian Lama, ada nabi-nabi yang tinggal di rumah umat, ada yang tinggal di rumah janda miskin. Begitu konteksnya ya teman-teman. Maka waktu ini terjadi. Dan Yesus sedang perjalanan menuju Yerusalem, dia berhenti di Betania, dia berjumpa dengan satu sahabat keluarga yang cukup dekat, dan Yesus menerima hospitality di sini. Dan sesuatu yang unik saudara-saudara adalah poin ketika Maria, di dalam Ibrania Miriam, took a whole pin of pure spikenard, ya, which is very expensive. Maria, dia mengambil sebuah tempat narwastu minyak yang sangat-sangat mahal. Ada sesuatu yang unik di sini karena penulis menjelaskan bahwa seluruh ruangan dipenuhi bau dari minyak itu, saudara-saudara. Jadi mungkin Maria bukan orang kaya, maka tetap dikatakan minyak ini mahal. Mungkin dia orang biasa, teman-teman. Tetapi yang aneh adalah bau-bauan itu ternyata juga melambangkan sebuah kadang-kadang di zaman itu a wealthy person might give perfume at a banquet, poetically boasting that it smells sweeter than love itself. Wah, jadi sebetulnya orang-orang yang kaya pada masa itu di dalam pesta-pesta mereka akan menaburkan wangi-wangian, dan mereka akan sombong mengatakan wangi-wangian ini lebih dahsyat daripada cinta ya. Kalau pernikahan ya ada wangi yang harum, maka teman-teman hari-hari ini essential oil ya. Saya lumayan suka ya, bau essential oil itu bisa menyegarkan ketika saya stres, ketika saya butuh kesegaran, ketika saya pengen tidur. Saya membantu tanya istri saya yang rajin di rumah dengan bau-bauan itu, dan itu membantu jiwa saya lebih waras teman-teman ya. Tidur juga lebih nyenyak. Saya tidak promosi satu merek ya. Dan ternyata apa? Kalau kita lihat culture kita, wangi-wangian juga sebuah yang mahal, betul kan? Ada minyak wangi yang tertentu yang sangat mahal. Ketika kamu semprot, kamu lewat. Wah, bahkan tertentu mengatakan ada minyak wangi tertentu yang bisa menggairahkan hasrat tertentu, betul kan? Ya. Kayaknya baunya erotik gitu, saya juga nggak tahu ya. Bau erotik yang kayak gimana. Ketika bau kayaknya pengen dekep, pengen nyium dan segala macamnya. Dan hotel-hotel terbagus punya bau khas, betul ya? Ya. Dan dulu kalau Anda beribadah ke bait suci ada bau-bauan khas juga. Di gereja Katolik mungkin masih ada bauan, dan kita sangat ingat dengan bau kita, betul nggak? Kalau kita ingat bau wangi, saya masih ingat loh ya. Sabun ketika kami menikah pertama gitu ya. Wah ini nih baru nikah sama Cibel, bau sabunnya kayak gini, masih ingat. Memori kita itu luar biasa dengan bau. Betul? Dan di sini mengambangkan apa? Kemewahan. Jadi Maryam itu memberikan satu kemewahan yang dahsyat kepada Yesus. Dan ini sesuatu yang tidak mudah teman-teman, karena minyak yang mahal itu mungkin dia tidak beli untuk Yesus awalnya, betul? Barangkali dia mempersiapkan, tidak ditulis sedang dia menikah. Dia sedang nabung uang, dia nabung ya. Nggak tahu ada cicilan atau nggak pada masa itu ya. Beli dulu dicicil selama 24 bulan. Dia tabung uangnya sampai dia punya minyak yang sangat mahal. Jangan-jangan minyak itu sebetulnya sedang dipersiapkan. Mungkin untuk nanti keluarganya menikah. Mungkin bahkan pernikahan dia. Sesuatu yang disakralkan, sesuatu yang sangat berharga. Karena bukan hanya harganya mahal, dia mungkin punya itu sebelumnya untuk dipersiapkan. Mungkin bukan untuk Yesus, betul? Mungkin untuk nanti kalau gue nikah, gue suka bau ini, gue akan tebar. Wah, sehingga orang masuk merasakan keindahannya, betul gak ya? Pernah gak kadang-kadang kita capek begitu masuk seger, kita jadi seger? Ya kan? Makanya hari ini di dalam liturgi beberapa ahli-ahli profesor liturgi memikirkan bagaimana bau, harum dan segala macam itu penting di dalam liturgi. Makanya tadi saya disambut pagi dengan bau-bauan kopi.
sama saudara Ivan ya. Wah, dan saya bilang sama istri saya kadang-kadang ritual pagi saya adalah giling kopi, nyeduh, bau thanks God ya. Untuk bau yang begitu nikmat dan indah bagi pecinta kopi. Istri saya nggak pecinta kopi tapi baunya juga enak katanya, seger ya teman-teman. Itu ada ya. Jadi saya percaya Maria mempersiapkan itu untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk acara yang paling spesial. Bahkan mungkin untuk pernikahannya. Dia sedang kumpulkan itu dan dia mau lakukan itu terbaik. Tetapi tahu-tahu sahabatnya, Yesus Rabi yang sangat dihormati datang saudara-saudara. Dan dia memecahkan itu, menghabiskan itu untuk Yesus. Yang belum ada gladi bersih, belum ada event organizer untuk acara itu. Kayaknya impulsif banget betul ya. Tahu-tahu dia tergerak digerakkan entah apa. Tahu-tahu dia gerakkan dan dia pecahkan itu di kaki Yesus. Saudara-saudara mengapa dia seperti ini? Dan saudara kalau tahu minyak itu saudara-saudara a year wages perfume. Jadi gaji 1 tahun. Kalau gaji Anda 10 juta, 1 tahun berapa? 120 juta hanya untuk semenit. Ya. Di kaki, bukan di kepala. Harusnya di kepala supaya seluruh badan kena. Di kaki. Kira-kira kalau ada seorang di sini ya ke Fumuse gitu ya. Tahu-tahu Chris pecahin 120 juta. Gimana perasaan Anda? Hah? Marah nggak? 120 juta gaji gue masih 5 juta kok gitu ya. Waduh 120 juta ini nggak bener. Ya, saya mungkin bisa loh. Kenapa? Apa maksudnya ini? Mungkin Maria waktu itu juga nggak tahu Yesus bakal mati, betul kan? Tapi apakah barangkali ya, biasanya orang yang sangat dekat, yang sangat care, kok kayaknya Yesus sudah mulai berbeda nih gayanya gitu kan. Ketika Yesus kayaknya lebih sedih, lebih gak banyak ceria. Mungkin dia merasakan itu tapi dia juga gak tahu itu kenapa. Karena orang zaman dulu saudara-saudara, sekarang kita udah kebanyakan Instagram, akhirnya kita kurang mendengar bahasa orang dan bahasa perasaan, betul? Saya baru tahu ternyata seorang ahli psikologi berkata begini. Ternyata orang-orang yang buta huruf, kadang-kadang dia bisa ingat domba berapa banyak itu dia ingat satu-satu, hilang satu kelihatan. Walaupun dia nggak ngerti angkanya berapa, ngerti? Ya, karena kita sudah terbantu teknologi ya kan, gara-gara Google Map, saya sekarang sulit hafal jalan, betul? Ya, kita sulit pakai perasaan karena kita bersandarkan perasaan-perasaan emotikon yang ada matanya, ada hatinya gitu ya. Kita nggak dengar. Barangkali Mary ini cukup dekat dan dia bisa feel it. Dia bisa ada sesuatu dan kayaknya gue harus do it something buat orang itu. Betul nggak? Kamu kerasa nggak kalau dekat sama sesuatu kelihatan orangmu, suamimu, istrimu, sahabatmu ada something yang berubah di dia. Betul nggak? Ya. Tapi Yesus nanti yang kasih tahu dia sedang siapin kematianku. Berarti Yesus sudah mikirin itu, betul? Dia sudah mulai menuju kepada salibnya. Dan ada kegentaran di sana. Dan itu tidak bisa disembunyikan dari wajah Tuhan kita. Maka kalau jadi orang Kristen jangan jaim-jaim. Tuhan kita gak jaim. Kalau sedih bilang sedih. Sedih ya? Enggak, puji Tuhan gitu ya. Gitu. Teman-teman gak bisa. Yesus kita kelihatan, maka Mary saya percaya waktu ini dia langsung tergerak otomatis. Karena apa? Karena ada cinta, karena ada perhatian, karena ada kedekatan. Dan saya mengatakan itu adalah intimate encounters with our loving Savior. Ya. Kalau yang sudah nikah tapi gak enak lah. Budgetnya berapa gitu ya, gak enak ya. Atau yang mau nikah. Nyesel gak Chris? Sedikit kok jangan. Nyesel gak? Enggak ya? Jadi cowok harus kayak gini. Walaupun gak balik modal, gak nyesel gitu ya. Karena apa? Itu hari yang kamu berikan untuk orang yang paling kamu cintai. Ya. Saya mending kalau yang udah ada budget, saya belum ada budget dulu ya teman-teman. Jadi dengan harapan, dengan iman ya. Budget ada, kehabisin, budget ada, habisin teman-teman. Nggak nyesel kan? Berarti ada apa di sini? Ada cinta yang besar. Cinta yang membuat apa? Mary nggak peduli, dia udah habis, nggak peduli. Karena dia rasa itu sangat penting dan diberikan kepada orang yang sangat tepat, betul? Maka nggak akan sayang. Nggak akan sayang uang sebanyak itu. Tetapi kalau melihatnya diri kita, gua harusnya ini bisa buat makan 1 bulan. Sorry ya, gitu ya teman-teman. Nggak bisa dilihat ini. Kan ini karena berbicara tentang devosi, cinta. Bukan berarti Yesus nggak peduli sama orang lain. No.
Bukan berarti ketika Chris memberikan sesuatu yang terbaik di pesta pernikahannya buat Fadi, dia gak akan peduli sama Rani. No. Masalah Yudas kan adalah dia pakai alasan, ya kan. Oh, orang lain orang miskin, padahal lu aja sendiri. Lu pengen tapi gak bisa, coba lu bisa gitu kan. Buat diri lu sendiri. Itu lu buat diri sendiri, ini buat orang yang dicintai. Jadi ada encountering antara Mary sama Jesus. Anak saya tuh iseng banget kemarin tanya, Pak, Yesus pernah jatuh cinta gak? Gimana jawabnya ya? Saya cuma bilang mungkin Yesus gak mau nikah karena gak mau banyak wanita patah hati. Saya bilang gitu kan. Hatinya lembut banget, pasti banyak orang tersentuh. Sehingga ada teori-teori Yesus pacaran sama Mary Magdalene dan segala macamnya, teman-teman. Saya tidak percaya itu. Tapi kalau sebagai manusia yang sempurna sejati, cinta itu wajar tapi cintanya murni. Amin. Ya kan? Dia gak mau nanti gue tinggal mati muda, teman-teman gitu kan. Ya. Saya percaya Mary ini bukan jatuh cinta romantik. Dia sangat melihat Kristus Yesus sebagai pribadi yang dicintainya. Sehingga dia bisa merasakan ada something yang terjadi di sana dan dia bisa kasih semuanya. Tidak selalu setiap Yesus datang dipecahkan, betul kan? Jadi jangan ini membuat alasan tuh berarti harus setiap datang pecahin pesta nikah terus setiap tahun Kris. Nggak kayak gitu ya teman-teman. Itu enggak seperti itu. Tapi ada momen-momen di dalam hidupmu. Kau berikan yang terbaik yang kamu bisa. Kalau bikin terus setiap tahun ya nggak cinta juga. Nanti anaknya masa depannya ya kan. Ini ada satu dia berikan yang paling berharga yang disimpan. Yang dia hanya mau pakai untuk momen terbesar. Dan kali itu entah di dalam satu keputusan yang mendadak. Justru bagus waktu impulsif berarti apa? Berarti dia tahu Yesus berharga. Amin. Dan ketika dipecah. Nggak ada sebutan. Tahu kenapa ya gue impulsif ya? Tadi kenapa ya gitu? Tahu gitu gue nggak jadi teman-teman ya. Teman-teman tidak ada tulisan itu. Bahkan perbuatan ini dianggap sebagai sebuah perbuatan yang dahsyat. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan, Kristus, itu cukup? Kita mengalami perjumpaan yang personal, yang beautiful, sampai kita rela kasih yang paling berharga di dalam hidup kita. Ya. Kalau kita bisa sama pasangan, kita bisa sama orang tua. Tapi pertanyaan ketika kita berbicara tentang Tuhan, walaupun bentuknya bisa macam-macam, pernahkah kita seperti Mary ini? Memang kamu bisa berkata Mary lihat langsung Yesus jadi gampang. Ya memang betul. Tetapi kita juga, pernahkah kita punya pengalaman di dalam hidup kita? Yang mana Tuhan dengan cintanya kita bisa rasakan. Dan akhirnya pengalaman itu membuat kita bisa kasih sesuatu yang paling berharga yang kita punya untuk dia. Sesuatu yang ketika kita pecahkan hati kita sakit. Tapi ada keindahan dan kita merelakan itu. Kalau kita pecahin gak sakit, bukan pemberian yang sacrifice, betul? Saya ingat saya punya. Ketika saya jadi anak pertama yang harusnya keluarga saya miskin. Harusnya saya sudah disekolahkan bagus. Harusnya saya bisa bekerja di tempat yang bagus. Sudah ada dijanjikan jabatan untuk menjadi nanti kamu akan jadi manajer perusahaan ini. Kamu bisa dibimbing. Dari delivery service ditawarin jadi manajer, gimana? Cuma nganter masakan, bosnya lihat. Aku lihat kamu punya ketahuan. Jadi jangan entengkan pekerjaan-pekerjaan kecil. Cuma nganter masakan restoran. Ternyata saya nggak tahu bosnya itu pemilik satu pabrik yang besar di Surabaya. Dan dia bilang setelah lulus kamu ikut aku. Kamu kerja ikut aku. Oh aku kan nggak punya kemampuan apa-apa. Aku cuma punya kerajinan. Nggak apa-apa. Aku lebih baik orang rajin, teachable, mau dibentuk. Mau berjuang kayak kamu. Nanti aku bisa ajarin. Ada tawaran itu teman-teman. Tapi ternyata saya harus diminta. Kalau Mary ini lebih baik dia ngasih, kalau saya dipaksa dikit sih sama Tuhan ya. Dipaksa untuk menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Sebagai anak pertama yang harusnya bisa menjadi tulang punggung papa mama saya. Sehingga ketika memutuskan jadi hamba Tuhan di aliran yang bukan karismatik teman-teman. Itu saya harus siap korbankan segala keinginan untuk sukses, keinginan untuk mencepat keluarga saya. Dan itu yang paling menyakitkan. Karena bagi saya yang paling berharga adalah mama saya. Gimana saya bisa bahagiakan. Sehingga sampai saya mati. Saya belum pernah ajain jalan-jalan mama saya naik mobil pergi kemana. Saya cuma ingat saya masih belikan sebuah jaket ketika anak kami lahir. Jaket yang dia terus pakai. Sampai sebelum meninggal ketika dia melayani naik sepeda motor kehujanan bersama dengan hamba Tuhan. Akhirnya kena serangan jantung. Dia pakai jaket yang masih bagus yang saya kasih. Saya berikan yang berharga.
buat Tuhan. Sakit teman-teman. Tapi pernahkah di dalam kehidupan kita, ketika kita mengikut Tuhan, kita bilang, Tuhan, gue sayang banget, gue harusnya bisa gini, gue bisa gini. Tapi aku mau Tuhan kali ini aku korbankan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Pernahkah saudara-saudara? Atau kita datang dengan Tuhan, Tuhan aku minta ini, Tuhan berkati, Tuhan jatahkan aku jodoh, Tuhan aku pengen ini, Tuhan aku pengen ini. Saudara, mari melakukan hal ini. Tetapi ada orang-orang yang serohani in the name of sadakah. Jadi kata sedekah dari Alkitab yang namanya sadakah artinya perbuatan justice, keadilan. Ketika menegakkan kebaikan kepada orang-orang miskin yang mengalami ketidakadilan. Jadi sedekah itu di dalam terjemahan aslinya doing righteousness, melakukan perbuatan benar, perbuatan adil. Dan Yudas menggunakan kata itu, the perfume is worth a year wages. Why wasn't it sold and the money given to the poor? No, he said, this not out of concern for the poor. Ya, kadang-kadang kita bisa ya alibi tertentu in the name of good. In the name of the Bible, in the name of God. Tapi ternyata kalau kita telisik hati kita seperti Yudas yang sebetulnya karena kita nggak ada concern kok sama orang, betul kan? Ini demi kebaikanmu kagak, ini demi kebaikanku ya kan? Ini demi gereja, demi pekerjaan Tuhan kagak. Mungkin kita punya kepentingan-kepentingan di sana teman-teman. Tapi mungkin banyak, sering yang seperti Yudas ini teman-teman. Dan dia atas nama kebaikan. Dan kita belajar dari teks ini, janganlah seperti Yudas. Saya akan lanjutkan, bukan hanya parfum yang mahal, tetapi Mary ya juga menunjukkan an act of devotion. Karena apa? And wiped his feet with her hair. Dan teman-teman tahu di dalam Judaism, nggak usah Judaism di zaman kita, kalau lu punya keluarga, tahu-tahu pakai rambutnya ngelap kakinya orang gimana? Walaupun orang itu hamba Tuhan rabai. Tapi memang dulu lebih gampang ya, sekarang ini enggak. Karena dulu biasa anak-anak itu sujud di kaki orang tua, sujud itu lebih oke. Tetapi ini lebih daripada yang sewajarnya. Kenapa? Karena di dalam Yudaisme dan juga ancient world culture, hair was associated with a woman's glory, her self-worth and self-respect. 1 Korintus 11 ayat 15 mengatakan itu. Rambut itu lambang kemuliaan. Jadi dia tidak kasih hartanya yang paling mahal. Dia berikan badannya dan terutama kehormatannya. Rambutnya yang indah itu untuk menyekak kaki Yesus dengan minyak yang mahal itu teman-teman. Jadi ada satu tindakan cinta dan pengabdian yang begitu luar biasa. Teman-teman pernah dibasuh kaki enggak? Kita dulu sing leaders pernah acara pembasuhan kaki ya, dari saya dulu basuh kaki berapa leader berapa, dan saya melihat di situ kita belajar kerendahan hati. Teman-teman, saya juga pernah membasuh kaki, jadi saya pernah melayani di satu sekolah, mungkin saya pernah bercerita sebelumnya, ada satu anak benci banget sama semua guru dan dia tahu setiap acara akhir sekolah itu akan ada pembasuhan kaki. Guru akan membasuh kaki murid-murid sebagai sebuah permintaan maaf, sebagai bentuk tanda pelayanan supaya nanti murid keluar dari sekolah itu penuh dengan rasa kelegaan dan terjadi rekonsiliasi. Tapi ada satu murid yang tahu ini dan dia bilang apa? Bagus, akan ku kotori kakiku sekotor-kotornya. Dan siapapun guru, karena gue kusel sama semua guru, biar nyuci kotorku, dan dia menunggu waktu itu. Wah, dia kotorin kakinya, dia tunggu, dan waktu lampu diredupkan. Setiap guru, saya termasuk bagiannya, saya guru baru waktu itu, saya termasuk bagiannya yang nyuci kaki murid-murid. Ya, biasalah nyuci nggak lihat wajahnya karena agak gelap. Dan ada satu kaki ketika saya cuci langsung. Saya bilang ini siapa? Saya nggak bisa lihat wajahnya. Tapi saya lanjutkan. Dan ternyata beberapa bulan kemudian ada seorang anak yang datang sama saya. Kenapa lu yang nyuci kaki gua kok? Gua udah siapin sekotor-kotornya ya. Untuk orang-orang guru-guru yang gua gak suka karena banyak. Dan gua paling oke sama lu. Dan ternyata lu nyuci kakiku. Aduh, di situ aku nangis, aku merasa diri sebagai orang berdosa. Di situ dia berjumpa dengan Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan menyapa dia. Ya saya nggak jelas, saya cuci-cuci aja ya. Saya juga nggak nangis waktu nyuci. Teman-teman, ketika dicuci kaki itu beda. Ya, dan saya melihat murid-murid ketika ada guru-guru yang nggak sekencang mereka nyuci kaki, mereka banyak dari
murid yang menangis waktu itu. Dan setelah itu mereka datang, dia bilang, Pak maaf dulu saya kecewa sama Bapak dan segala macam. Dan itu indah banget saudara-saudara. Ya makanya saya praktekkan dulu ya di sini ya. Pernah ya beberapa tahun yang lalu ketika ada Velos punya retreat teman-teman. Ini adalah satu bentuk kerendahan karena ada guru loh yang gak mau. Ada yang gak mau, jangan saya, udah yang lain aja. Karena merendahkan diri, membersihin kaki. Tapi ini tidak cuma merendahkan diri teman-teman, karena ada cinta di sana. Saya jadi keinget ketika saya sakit, luka, mama saya datang pegang kaki saya, bersihin lukanya yang terus ada jana membalut dengan itunya. Wah itu ada perasaan cinta yang tidak bisa terlupakan, betul ya? Dan apakah papa mama yang di sini ketika anaknya sakit bersihin kakinya, ya, apakah merasa terhina? No, karena love. Tapi banyak orang gak lihat itu. Malah lihatnya, duitnya mahal. Gila gak nih orang? Berarti otaknya duit, betul gak? Ya. Tapi kalau saya melihat itu, saya bayangkan ya. Saya bayangkan hati Yesus ketika dicuci kakinya. Kira-kira gimana? Yesus silakan cuci, kurang bersih gitu ya. Mungkin Yesus menangis. Bisa cuci kaki sendiri gak? Kenapa dia mau? Kakinya dicuci, bahkan disekap dengan rambut. Dan mungkin ada air mata membasahi kakinya. Mungkin Yesus menangis. Tapi dia menerima. Saya tidak pernah dibasuh sama orang tua, guru, rekan guru, enggak. Pernahnya suster ketika di rumah sakit ya teman-teman ya. Tapi saya pernah mengalami sebuah tindakan, act of love. Dari seorang teman, seorang guru, yang istrinya hamil, akan melahirkan, dan saya harus diberhentikan dari sebuah sekolah, dipecat dengan email yang hamil. Kita kembalikan semua fasilitas, mobil, saya naik sepeda motor. Bodohnya saya dulu pengen punya cita-cita, pengen punya sepeda motor laki. Saya beli dulu, istri saya hamil, jadi dia kalau naik bonceng saya kasihan naiknya, kurang ajar cowok kayak gini ya. Ya, teman-teman ketika saya berhenti, nggak ada kerjaan, semua tempat tertutup, ya. Kerjanya Kojuhan cuma jadi sopirnya Cimel, sopir motor, sampai anak lahir gendong anak selama 1 tahun lebih. Mau bekerja, nggak ada tempat yang terbuka. Tapi ada seorang guru yang baru melahirkan, kalau nggak tahu istrinya, hamil terus melahirkan. Saya tahu gajinya nggak lebih dari 3 juta. Dan dia datang ke rumah saya. Dia bawa amplop. Pak, Tuhan suruh kasih ini. Tabungan saya lebih banyak dari itu. Saya bilang, enggak Pak, Bapak butuh, baru ngelahirin, saya tahu gaji Bapak. Pak, tolong terima. Tolong. Saya disuruh Tuhan. Dan saya harus menerima itu. Dan saya menerima pemberian dengan tangisan karena saya punya lebih banyak. Saudara bayangkan hati Yesus. Ketika menerima itu, saya percaya Yesus penuh dengan hati yang mungkin hancur saudara-saudara. Ketika melihat seorang wanita dengan ketulusan, dengan cinta, bahkan mungkin dengan bodohnya lo. Duitmu dikit. Tapi Yesus tetap menerima cinta seseorang dengan segala keterbatasan dan kebodohan kita. Amin. Maka kita juga harus belajar menerima cinta pasangan, ya, anak. Orang di sekitar kita yang kita, ngapain sih lu cinta dengan itu? Kita belajar mencintai dengan itu, saudara. Dan dia menunjukkan cintanya dengan tubuhnya, dengan bagian termahalnya, bagian yang paling berharga, bagian yang paling dihormati. Dia sekaya, dia tunjukkan cintanya dengan hal yang terbaik yang dia punya. Dengan tubuhnya, bukan hanya uang saudara-saudara, tetapi seluruh tubuhnya dia berikan, dan terutama mahkota kepalanya, saudara-saudara. Dan saya percaya Yesus tidak pernah melupakan itu. Beberapa tahun yang lalu, udah lama banget, sekarang udah ada di Netflix ya. Ada satu film yang mendapatkan penghargaan. Judulnya Departures. Film Jepang mendapatkan award di Academy Award winner ya, sebagai Best Foreign Language Film, saudara-saudara. Bukan film tentang musik, tapi dia seorang yang bernama Daigo. Dia seorang solois, soloist. Dan soloist main di orkestra, tapi suatu hari orkestra nggak laku dan dia tutup. Dia harus pulang ke kampung, dan ketika di kampung dia pulang, dia cari kerja. Kok ada Departed
Mungkin dia bilang travel agency gitu ya. Dia mendaftar ke travel agency, dia pikir dia mau kerja di travel agency. Ternyata ini adalah perusahaan yang memberangkatkan orang-orang ke kematian, maksudnya itu nguburin orang, saudara-saudara ya. Jadi dia kaget, gue pikir ini travel agency. Ternyata itu perusahaan untuk bagaimana di Jepang sebelum jenazah itu dikebumikan, itu dirias, diriasin, pernah tahu ya. Jason di Jepang ya, keren ya Jason ya. Dirias, dibentuk wajahnya, dikasih pakaian, jadi ada ritual khusus untuk memberangkatkan sebuah jenazah sampai akhirnya masuk ke peti. Ya. Pertama dia bingung gak mau tetapi gak ada kerjaan dan akhirnya dia memberangkatkan jenazah. Dan dia melihat keindahannya tubuh manusia. Bagaimana orang-orang kehilangan melihat mamanya, melihat suaminya, melihat istrinya dipersiapkan dan menjadi wajah yang cantik untuk berangkat dengan damai di kehidupan selanjutnya gitu ya. Nah di dalam konteks itu akhirnya dia baru menyadari pentingnya tubuh teman-teman. Dan ketika dia pulang dia lihat istrinya, dia peluk, dia dekap, dia cium, dia baru merasakan begitu pentingnya tubuh ketika dia melihat jasad-jasad dan tangisan orang yang memberangkatkan itu. Tapi dia punya kehilangan karena papanya meninggalkan dia bersama dengan mamanya, saudara-saudara. Jadi dia masih di dalam kemarahan yang besar kepada papanya. Tapi akhirnya dia jadi lebih baik justru ketika dia dipecat ke desa jadi bersihin jenazahnya. Pertama istrinya jijik, lu tiap hari pegang jenazah gitu kan. Tapi akhirnya istrinya baru tahu kok dia lebih sayang sama gua. Kan dia menghargai tubuh orang meninggal. Ya, ketika dia memeluk istrinya, dia tekap dengan erat dan mencium dengan air mata. Ya. Saya nggak kebetulan dari kecil dari sejak SD kalau ada keluarga yang meninggal, ayo cium engkongmu. Jadi saya sudah dibiasakan dengan jenazah saudara-saudara dari kecil. Ya, bahkan ikut angkat peti dan segala macamnya, ikut ada di sana dan saya selalu menyentuh almarhum mama saya, papa saya cium pipi yang dingin beda banget ketika hangat. Ya. Dan di situ penghargaan terhadap tubuh, maka Tuhan jadi tubuh untuk mencintai manusia, oke? Ya, karena cinta yang begitu besar. Dan dia ngomong gini sama istrinya suatu saat ada scene, ketika istrinya sempat ribut karena mereka nggak ada kerjaan, dia bilang long ago before writing, you send someone a stone that suited the way you were feeling. From its weight and touch, they know how you felt. From a smooth stone, they might get that you were happy. Or from a rough stone that you were worried about them. Wah keren ya. Sebelum ada tulisan, orang itu menyatakan perasaannya dengan bahasa batu. Ya, kalau rough berarti dia itu sedang khawatir sama kamu ya. Jangan habis ini buat ngerayu pacarnya ya. Kasih batu ya. Kasih emas. Teman-teman ketika dikasih itu dia ngerasain dia kasih itu kepada istrinya. Istrinya, thank you dia bilang gitu. Siapa yang ngajarin kamu ini? Yang ngajarin papaku, papa sialan. Ya itu yang cuma dikasih sama gua. Cerita yang indah, lovely banget ceritanya kata istrinya. Iya siapa yang ngajarin ya? From my dad. Dan dia benci sama ayahnya. Suatu hari dia diminta telepon untuk ayahnya sedang sakit. Dia gak mau berkunjung karena kebencian itu besar. Sampai akhirnya ayahnya meninggal, dia memutuskan dia lihat ayahnya. Dan ketika dia lihat, jenazah itu dipersiapkan, dia marah besar. Karena apa? Karena dia biasa mempersiapkan jenazah yang terbaik. Karena company dia mahal gitu ya saudara-saudara. Dipersiapkan di dalam dia marah dan dia memutuskan mempersiapkan permandian dan persiapan jenazah ayah yang dia benci. Dan ketika dia mempersiapkan itu, ternyata di genggaman tangan ayahnya ada batu yang smooth. Ya, batu yang smooth. Menandakan ayahnya. Ternyata ayahnya gak nikah dengan wanita lain. Ayahnya ternyata tetap hidup sendiri kesepian. Tetapi ketika meninggal dia genggam batu. Saudara-saudara, tubuh kita, pemberian kita, kasih kita, itu nyata yang kita lakukan dengan tubuh kita. Ya, ketika kita memperlakukan orang lain itu menjadi memori yang sangat penting. Kehadiran kita nanti kalau kita punya anak-anak, mendekap dia, memeluk dia, bahkan mungkin kadang kemarahan-kemarahan kita ada di sana. Dan itu adalah sebuah bentuk dedikasi, bentuk cinta yang nyata yang Tuhan lihat. Di dalam keseharian kita nanti kita berkeluarga bersama dengan karyawan, Tuhan lihat. Saya ingat sekali ketika jenazah papa saya meninggal, saya nggak bisa nangis, tanya Cimel, saya bingung ketika dikabarin, saya harusnya berangkat ke Medan.
Sudah siap koper, siap berangkat, ditelepon papa saya meninggal. Dan gereja yang di Medan harus bilang, cepet cari pengganti Pak. Jadi saya harus nyetir mobil ke Blora. Sambil telepon teman-teman saya, siapa yang bisa menggantikan khotbah hari itu, berangkat dengan pesawat. Puji Tuhan ada, saya gak bisa nangis. Karena bingung. Tapi begitu lihat foto, baru di jalan itu nangis. Dan begitu lihat jenazah, baru nangis. Dan itu akhirnya saya ketemu adik saya tipe yang gak bisa ngekspresiin kata-kata. Terus waktu duduk di samping peti, adik saya bilang gini, dulu gua dilempar sama papa, dilempar pakai ini. Saudara tahu parabola? Yang masih tahu parabola, ada receivernya tahu? Yang kotak gede itu dilemparin ke kepala adik saya. Tapi ketika dia menceritakan itu, memori itu, iya papa galak banget dulu gua dilempar. Iya kita diikat berdua ya, jadi kita ngomongin diapain sama papa kita ya. Tapi ketika kita ngomongin itu, memang sedih tapi ada yang besar. Karena saya ngelihat adik saya ketika papa saya belum meninggal, dia beliin sepatu yang bagus. Dia gak ngomong, Pak I love you. Enggak. Dia beliin sepatu, dia ajak jalan-jalan ketika bahkan papa saya udah gak bisa jalan. Saya peluk papa saya dekap dia. Dan itu menjadi memori yang indah. Dan saya selalu masih ingat dengan tubuh saya. Ketika saya peluk papa saya, tanya Cimel, setiap saya pulang saya peluk. Dulu gak ada peluk papa, peluk saya cium pipinya. Mata papa saya berkaca-kaca. Dan saya tidak pernah ingat, lupa itu teman-teman. Teman-teman apa? Berarti tubuh kita, act of devotion yang dilakukan Mary dengan apa yang dia punya, giving, tapi juga tubuhnya. Itu benar-benar yang Tuhan mau. Maka Tuhan mengatakan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Karena apa? Orang di sekitarmu, orang yang ada di sekitar kita melihat segala tindakan kita melalui tubuh kita yang bahkan melampaui kata-kata kita. Amin. Inilah Christianity. Inilah yang diajarkan bagian ini. Act of service. Dan ini menjadi sebuah aroma. Sebuah sen yang wangi, yang harum disukakan Tuhan. Dan saya menemukan satu ayat yang menarik saudara-saudara. Jesus akhirnya mengatakan apa? Leave her alone so that she may keep it for the day of my burial. Jadi Yesus akhirnya ngomong, aku itu udah mau mati. Mary mungkin gak tahu dia kasih kenapa. Dia feeling aja dia kasih yang terbaik. Sebetulnya aku bentar lagi mati. Biarkan dia. Dan Yesus mengatakan apa? Yudas yang ada di pikiranmu adalah orang miskin. Tapi Yesus adalah the poor king. Betul? Raja yang paling miskin. Ironis mana kalau orang miskin sama raja miskin? Dan buktinya apa? Orang miskin pada zaman Israel ditandai dengan yang beli pakaian aja gak mampu. Dan ketika Yesus di atas kayu salib, tidak ada sehelai kain pun menutupi tubuhnya. Dan dia adalah orang yang paling miskin. Maka Yesus mengatakan ketika engkau melakukan sesuatu untuk yang orang paling hina, engkau sedang melakukan diri untuk aku. The poor king. Saudara-saudara. Dan Mary melakukan sesuatu yang terbaik. Yang di dalam ketidaktahuannya Yesus mau mati. Dia cuma feeling, tapi dia give the best. Karena dia sudah berjumpa dengan pribadi Kristus. Secara pribadi merasakan cintanya, merasakan kebaikan. Sehingga harga yang mahal itu gak ada harganya saudara-saudara. Dan saya akan akhiri khotbah saya dengan sebuah ayat firman Tuhan. For we are the aroma of Christ to God. Among those who are being saved and among those who are perishing. Kita adalah scent of God. Aroma God. Yang ketika kita melakukan sesuatu, itu menjadi harum, dupa. Wangi-wangian yang harum yang bisa apa? Dirasain, yang bisa masuk ke dalam memori orang-orang di sekitar kita. Ketika kita jadi bos, ketika kita jadi suami, ketika kita jadi papa, ketika kita jadi mama, ketika kita jadi anak. Mereka bisa merasakan aroma itu. Mereka bisa bersyukur kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya ataupun orang-orang yang tidak percaya. Maka teman-teman ketika saya kaitkan dengan lagu tadi. Kamu dan saya adalah manifestasi melalui tubuh kita yang terbatas. Devosi, worship God. Sehingga orang-orang di sekitar kita bisa ngerasain apa? Yahweh Rafa. Rafa itu bukan menyembuhkan aja. Karena konteks Rafa di Alkitab. Yahweh Rafa ketika Israel berontak dan melawan Yahweh. Tuhan mengatakan aku Yahweh Rafa. Jadi Rafa itu forgiveness. Pengampunan.
Yahweh Jireh yang mencukupkan ketika nanti kita bekerja sebagai suami, bekerja dengan keras untuk apa? Untuk pastikan anak kita, istri kita makan, kita sedang menunjukkan tindakan pemeliharaan Yahweh. Bahkan tidak hanya anak istri kita, orang-orang yang bekerja di sekitar kita memastikan anak dan istrinya makan. Saya selalu mengatakan businessman adalah hamba-hamba Tuhan yang digunakan Tuhan untuk melakukan mujizat setiap hari. Berapa ribu orang yang sudah kasih makan? Pak Hendrik udah berapa ribu orang sehari makan 3 kali bersama keluarganya? Ya. Yahweh Rafa, Jireh. Jireh itu menyediakan ya. El Shaddai, Maha Kuasa, ada otoritas, ada kekuasaan yang ditunjukkan Tuhan melalui semua yang kita lakukan. Amin. Dan biarlah segala yang kita lakukan boleh meminyaki kaki Yesus sebagai wujud devosi, sebagai wujud cinta kita kepada satu pribadi yang kita sudah merasakan cintanya. Pertanyaannya adalah sudah berapa banyak yang kita korbankan? Pernahkah kita punya momen-momen seperti yang dilakukan Mary, mengorbankan sesuatu yang berharga yang kita punya? Atau jangan-jangan kita datang Tuhan, Tuhan korbankan lagi, Tuhan kasih ini, Tuhan kasih ini, Tuhan kasih ini. Sesuatu yang dikorbankan berarti ada sacrifice, ada sesuatu yang menyakitkan, ada sesuatu yang harusnya ketika kita nikmatin sendiri itu nikmat banget, tapi kita harus korbankan itu. Berapa banyak yang kita ada? Pernahkah kita memikirkan itu? Mari kita tenangkan batin kita. Kita menghadap Tuhan. Teman-teman, sudahkah engkau berjumpa dengan pribadi Kristus? Sudahkah engkau merasakan cintanya? Yesus, Jesus, Yahshua, Yeshua, Yahweh, Sua, Yahweh yang menyelamatkan. Yang kau rasakan kasihnya, cintanya, menyapa hidupmu. Dan sudahkah engkau pernah berikan yang terbaik, yang kau genggam erat. Bahkan yang terbaik itu kadang-kadang kau genggam erat, yang kau gak mau lepas. Kebencian-kebencian yang ada di dalam dirimu, yang kau gak mau lepas di hadapan Dia. Yang terbaik itu adalah bakat talentamu. Yang terbaik itu adalah segala ambisimu, segala cita-citamu. Kamu taruh di kakinya. Tuhan, kalau kau minta ini, aku berikan kepada Tuhan. Karena aku mau belajar mencintai Tuhan. Mau belajar berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan maukah kita hari ini juga boleh belajar. Tuhan, biarlah kehidupanku menjadi dupa yang harum. Yang bisa dirasakan. Yang masuk ke dalam memori keluargaku, mama, papa, suami, istri, adik, kakak, sahabatku, tetanggaku, karyawanku, rekan kerjaku. Supaya ketika mereka nanti berpikir, mereka ingat ada bau yang harum dari perbuatanku. Sekalipun kami juga sempurna, tidak sempurna, kadang-kadang ada kelemahan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kita nyanyikan pujian ref ini. Dan biarlah manifestasi kasih Allah boleh dinyatakan melalui tubuh kita yang terbatas. Yahweh Rafa. Yahweh. Mari kita bangkit berdiri. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh Rafa, Yahweh Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh Rafa. Teman-teman, saya teringat ketika Mary melakukan hal itu, ketika dia memecahkan hal itu,
Dia belum melihat Yesus tergantung di kayu salib. Yesus belum tergantung di kayu salib untuk menunjukkan cintanya yang besar. Yesus sudah menyatakan cintanya, tapi dia belum melihat salib. Tapi kita, engkau dan saya, kita sudah melihat salib Kristus. Cintanya yang besar yang dinyatakan buat kita. Sehingga dia berkata, segala dosamu diampuni, engkau sudah lunas dibayar harga. Kurang bukti apa? Cintaku kepada engkau. Dan maukah Yesus tidak hanya melumuri hidup kita dengan parfum yang mahal, tapi dia melumuri hidup kita dengan darahnya yang sangat mahal untuk kita. Maukah kita belajar berikan yang terbaik untuk Tuhan? Bilang sama Tuhan, Tuhan, banyak hal yang indah yang kupegang, yang aku tidak mau lepas. Hari ini aku belajar Tuhan, mau berikan itu untuk Tuhan. Tolong Tuhan, mau berikan untuk Tuhan, mau berikan untuk Tuhan. Terima kasih untuk cintamu Tuhan. Dengan lembut katakan, Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Biarlah kami belajar di dalam keseharian kami, punya momen mengorbankan hal yang berharga bagi kami untuk membalas cintamu. Biarlah kami juga hidup kami, tubuh kami, perbuatan kami menjadi dupa yang harum, yang orang bisa ingat Tuhan, sesuatu yang baik kami lakukan. Sehingga walaupun Tuhan ada kelemahan-kelemahan, ada kesalahan, tapi kesalahan itu tertutupi dengan dupa yang harum melalui kasih-Mu yang nyata di dalam tubuh kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu. Biarlah ada harum di tengah dunia yang busuk, di tengah tempat kerja yang busuk, bau busuk ada. Biarlah aroma Kristus ada melalui kehadiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya pengampunan-Mu, kasih-Mu ada buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, silakan duduk teman-teman.